في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Innamal ilmu bitta'allum. Wa qala imamuna Syafi'i radhiyallahu anhu, man la yuhibbul ilma fala khaira fih. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa radhiyallahu li imamina Syafi'i. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada awal perjumpaan kita, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya, sehingga pada subuh yang mulia ini Allah masih memberikan kepada kita taufik serta hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berubudiyah kepadanya. Alhamdulillah, karena oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang salat subuh secara berjamaah, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama laila kullahu. Siapa saja yang salat isya secara berjamaah, maka seolah-olah, kata Rasul, seolah-olah ia telah menghidupkan separuh malam. Dan siapa saja yang melakukan salat subuh secara berjamaah, maka ia seolah-olah telah menghidupkan malam sepenuhnya, seluruhnya malam. Bagi kita yang terasa berat untuk melakukan ibadah, maka usahakan agar salat subuh dan isyanya secara berjamaah. Karena kita hidup di akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad tentu tidak panjang umur kita dibandingkan umat nabi-nabi terdahulu yang Allah berikan umur panjang, yang Allah berikan kesempatan banyak untuk beribadah. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang singkat yang Allah berikan umur kepada kita ini, kita mahalkan ibadah kita. Sudah tidak sanggup kita perbanyak ibadah, maka ibadah yang sedikit kita mahalkan. Kalau istilahnya, kalau kita berbisnis, berbisnislah menjadi seorang pedagang emas, walaupun sedikit tapi berharga. Jangan menjadi seorang pedagang kapas. Itu sulit untuk kita sediakan gudang yang begitu besar namun keuntungannya sedikit. Di antaranya misalnya salat berjamaah satu rakaat Allah balas 27. Satu riwayat mengatakan 25. Kalau kita salat sendiri satu rakaat, ya udah satu rakaat, satu nilainya.
Apalagi kalau kita tambah dengan bersugi, yang satu rakaatnya senilai 70. Sebenarnya sangat banyak berpahala kalau kita salat melakukan bersugi. Laula an asyqa ala ummati, kata Rasul, la faradtu ala ummati. Seandainya tidak merasa sukar terhadap umatku, sungguh aku wajibkan bersugi sebelum salat. Kemudian rahmat dan sejahtera tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk berziarah ke makamnya di Madinatul Munawwarah. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Juga salat beserta salam semoga tercurahkan kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Penghormatan saya kepada DKM Masjid serta perangkat-perangkatnya, dan yang mulia dan yang dimuliakan Allah, kepada seluruh jamaah salat subuh yang terhormat. Pada kesempatan yang singkat ini, saya ingin mengutarakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul menyampaikan, "Thalatsu rajulin la yadkhulul jannah." Ada 3 golongan manusia yang tidak akan masuk syurga. Nah, kita ingat, kita hafal, semoga 3 golongan ini tidak termasuk kita. Amin. Siapa mereka? Yang pertama, rajulun la yuhibbul ilma wa ahlahu. Seseorang yang tidak mencintai ilmu dan ahlinya ilmu. Ilmu apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan adalah ilmu agama, tentu ilmu yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau orang yang tidak rasa senang terhadap ilmu agama, jaminan dia tidak akan masuk surga. Ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, "Man la yuhibbul ilma fala khaira fih." Orang yang tidak mencintai ilmu, tidak ada kebaikan pada dirinya. Apapun yang kita kerjakan selalu aja ada masalah, tetap ada cekcoknya. Kemudian Habib Zain pernah mengatakan, al-ilmu manba'ul khairat. Ilmu ini merupakan sumber dari segala kebaikan. Maka apabila kita ingin selalu dalam kebaikan, maka cintailah ilmu, kejarlah ilmu, tuntutlah ilmu di mana saja dan kapanpun. Usahakan sesibuk apapun dalam waktu. Kalau tidak sempat sehari sekali, ya 3 hari sekali. Kalau tidak sempat 3 hari sekali, usahakan dalam seminggu sekali. Minimalnya sebulan sekali kita harus ada hadir ke majelis ilmu. Karena termasuk di dalam kitab Irsyadul Ibad, kalau tidak salah, di situ dikatakan bahwa salah satu penyebab mati hati seseorang, qaswatul qalbi, mengeras hati seseorang, yang pertama dia tidak mengisi hatinya itu dengan ilmu. Karena kita dalam hari-hari kita sibuk dengan mengurus fisik jasmani kita. Satu hari tidak pas makanan, kita sibuk. Hari ini kita tidak makan 4 sehat 5 sempurna, sudah galau, sudah takut datang penyakit, terserang penyakit, takut keadaan tubuh kita tidak normal, tidak sehat. Namun sedikit kita memperhatikan tentang hati kita. Hati kita ini juga butuh nutrisi dia, agar semangat kuat untuk melakukan kebaikan. Mungkin kita semua pernah merasakan, di saat kita lagi rajin-rajin baca Al-Quran, rajin-rajin hadir ke majelis ilmu, pinginnya ketagihan lagi dan lagi. Begitulah ilmu, dia akan
ketagihan akan meminta dan meminta. Begitu juga perbuatan maksiat, di saat kita sudah melakukan 1 kali 2 kali, dia akan minta maksiat yang selanjutnya, ketagihan. Namun bedanya, kalau perbuatan baik yang kita lakukan di permulaan pekerjaan itu terasa beban, terasa berat, butuh pengorbanan, butuh perlawanan, itu tanda perbuatan baik. Saat sudah kita masuk ke dalam perbuatan baik tersebut, terasanya nyaman, enaknya di sini aja. Misalnya begitu di azan, alah sesekali enggak jamaah enggak apa-apa. Terasa beban. Di situ datang cobaan, godaan. Di saat kita lawan, mana bisa? Saya kan selaku hamba Allah wajib salat, apalagi berjamaah, banyak pahala. Kita bangun, ambil pakaian, berwudu, ikut masuk masjid. Begitu sudah sampai masjid, itu sudah aman. Tapi sebelum masuk masjid masih banyak godaan. Begitu keluar rumah, mau belok kemana, masih banyak godaan. Sudah masuk masjid, situ terasa nyaman, sebentar lagi kalau bisa pun waktu selesai jamaah, baca Quran sebentar, ketagihan dia dengan kebaikan, mengajak. Itu tanda hati kita masih aktif, masih hidup. Nah, itu disebabkan dengan kita asupi hati kita dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, penyebab mati hati kita dalam 3 hari kita tidak membaca Al-Quran, itu pun mempengaruhi kepada hati kita. Yang ketiga, salat malam. Ini 3 perkara, bila ada salah satu kita kerjakan, insya Allah hati kita tidak mati total. Ada rasa kasih sayang. Bahkan saat kita lihat orang-orang yang fakir miskin, entah dari mana rasa iba itu hadir sendiri. Itu tanda hati kita masih hidup. Kemudian menyangkut masalah ilmu, sangat penting. Dan sepengetahuan saya, masjid ini termasuk masjid yang aktif pengajiannya, alhamdulillah. Karena pentingnya ilmu, sehebat apapun, serajin apapun, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, bila tidak dibarengi dengan ilmu, amalan kita Allah tidak terima. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan dalam kitab Matan Zubatnya, man amila bila alima a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan yang kita lakukan bukan didasari oleh ilmu pengetahuan, maka amalan itu tertolak. Artinya Allah tidak menerima. Secantik apapun kita bungkus ibadah kita, tidak Allah terima. Kenapa? Karena bukan dasar ilmu pengetahuan. Misalnya contoh, kita berwudu, tahu cara berwudu bukan lewat ilmu, tapi lewat meniru. Lihat kawan wudunya pertama, cuci tangan, kemudian cuci mulut, kemudian istinsya, kemudian cuci muka dan seterusnya. Tahu, lihat, meniru, bukan dasar ilmu. Wudu tersebut tidak sah sekalipun sesuai, karena yang Allah wajibkan menuntut, mencari. Bahkan Rasulullah mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari, menuntut ilmu wajib bagi setiap individu, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Sangat penting ilmu. Seberapa banyak pahala, kelebihan dalam menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kelebihan dalam mencari ilmu, menghadiri majelis ilmu. Saat Rasulullah ungkapkan hadis ini, bahasa ini, ketika itu didengar oleh salah satu para sahabatnya yang bernama Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini merupakan salah seorang sahabat yang berperawakan tubuhnya tinggi, orangnya hitam, sifatnya pemberani.
Beliau juga termasuk salah seorang yang memenggal, yang memotong leher Abu Jahal. Nah, apa kata Rasul? Huduru majlisil ilmi afdalu min salati alfi rakaat. Menghadiri majelis ilmu lebih bagus daripada salat 1000 rakaat. Salat sunat yang dimaksudkan. Salat tarawih aja kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak segitu banyaknya. Ada yang 8, ada yang 10. Kadang ada yang enggak satu pun. Terasa beban, apalagi 1000 rakaat. Tapi Rasul katakan menghadiri saja, menghadiri majelis ilmu sudah kita dapati pahala bagaikan kita melakukan salat sunat 1000 rakaat. Bahkan di tempat yang lain dikatakan fadilah, kelebihan menuntut ilmu, orang yang menghadiri majelis ilmu bagaikan ia bersedekah 100 onta. Bayangkan satu onta saja berapa? Kalau kita katakan satu onta 60 juta, kalau 100 onta kali-kalilah. Itu menghadiri saja, bukan pahala memahami. Dan siapa saja yang menuntut ilmu, setelah dia tuntut, dia dengar kajian-kajian ilmu dan dia pahami apa yang disampaikan oleh gurunya, maka pahalanya bagaikan dia bersedekah 200 unta. Itu pahala pemahaman. Tidak paham aja Allah beri pahala. Begitu pentingnya, begitu indahnya menuntut ilmu. Nah, kemudian dalam menuntut ilmu ini memang banyak godaan dan banyak rintangan, karena hanya orang-orang pilihan yang Allah pilih, Allah beri hidayah, beri petunjuk, Allah gerakkan tubuhnya, jiwanya, hatinya untuk mencari ilmu. Tidak semua orang. Maka kita yang telah Allah pilih, maka syukur alhamdulillah. Semoga istiqamah kita dalam mencari ilmu sampai akhir hayat kita. Kemudian menyangkut masalah mencari ilmu ini, saat Rasulullah mengungkapkan tersebut, beliau menyambung, huduru majlisil ilmi afdalu min qiyadati alfi maradin. Menghadiri majelis ilmu lebih bagus daripada qiyadah. Qiyadah itu menjenguk 1000 orang sakit. 1000 orang sakit kita jenguk, masih lebih jauh pahala mencari ilmu. Bayangkan sekarang biasa adatnya kita, kalau menjenguk orang sakit, kita biasa bawa gula, minimalnya sekilo lah. Bayangkan kalau 1000 orang sakit yang kita jenguk, kita harus menghabiskan gula 1 ton. Itu pun belum sebanding dengan pahala belajar, pahala menuntut ilmu. Luar biasa kelebihan yang Allah berikan bagi orang-orang yang mau menuntut ilmu. Kemudian afdalu min syuhudi alfi janazah. Menghadiri majelis ilmu lebih bagus daripada menyaksikan syuhudi alfi janazah, menyaksikan, menghadiri 1000 jenazah. Kita hadir aja, apalagi kita salat nanti, masih juga lebih bagus mencari ilmu. Nah, hati-hati, karena dengan kejahilan sangat marah Allah. Semoga kita dijauhkan dari penyakit jahil, sifat jahil. Karena dalam satu ungkapan dikatakan al-jahlu aduwullah, kejahilan itu musuh Allah. Maka jangan bangga dengan jahil, maka jangan bangga dengan kita tidak mau mengaji, sibuk dengan mencari rizki saja. Karena orang yang jahil itu merupakan musuh Allah. Kemudian selanjutnya menyangkut masalah menuntut ilmu. Ada keistimewaan yang luar biasa. Saya sudah lama mendengar hadis ini, tapi sebelumnya saya tidak tahu ini hadis atau bukan. Ternyata terdapat di dalam kitab
Muraqi Ubudiyah, kitab tasawuf. Di situ disebutkan an-nasu nau'ani, manusia itu ada dua macam. Yang pertama alimun, orang yang alim, orang yang berilmu pengetahuan. Yang kedua muta'allim, orang yang belajar. Manusia yang di dunia ini, manusia yang dihitung sebagai manusia oleh Allah Ta'ala cuma dua. Yang lain walaupun berperawakan manusia, tapi Allah tidak menghitung itu manusia. Siapa mereka? Alimun wa muta'allimun, orang yang mengaji, orang yang mengajar dan orang yang mengaji, guru dan murid. Itu. Yang lainnya wa ghairuhuma hamajun hamajin, selain daripada kedua itu hamajun. Hamajun ini binatang kecil yang ada di mata sapi, di tubuh kerbau, apa namanya, agas, binatang kecil-kecil tuh. Itu selain daripada orang yang mengaji dan orang yang mengajar ngaji, itu hamajun hamajin, yaitu bagaikan agas, lalat yang berdiri di luka-luka kita itu. Kemudian anjuran Rasulullah, kun ala muradil ghair, jadilah kamu kun aliman, jadilah kamu sebagai orang yang alim. Rasulullah menuntut kita menjadi orang yang alim, orang yang berilmu, yang mampu menyampaikan agama-agama Allah, mampu menyampaikan ilmu-ilmu yang dengan ilmu tersebut sah ibadah manusia untuk berubudiyah kepada Allah. Kalau kita tidak mampu menjadi orang alim, kun aliman au muta'alliman, kalau kita tidak siap menjadi seorang guru, au muta'alliman, jadilah seorang pelajar, orang yang mencari ilmu. Masih ada pilihan kedua, alhamdulillah kita termasuk. Bila tidak, au mustami'an, atau orang yang mendengarkan kajian, orang yang mendengarkan ilmu. Mana bedanya muta'alliman sama mustami'an? Kalau aliman, orang yang mengajari, ada redaksi kitabnya yang disampaikan, orang yang menyimaknya pun ada kitab, yang disimak, yang dibacakan oleh gurunya. Orang yang simak itu namanya muta'allim. Kalau gurunya menyampaikan tausiah misalnya, sedangkan kita hanya mendengar, tidak ada buku atau kitab yang kita simak, itu namanya mustami'an, orang yang mendengarkan ilmu. Itu bedanya. Au muhibban lahum, kalau kita mengajar enggak bisa, mengaji enggak sempat, mendengarkan kajian, mendengarkan ilmu pun tidak sempat, segitu sibuknya kita dengan dunia. Maka jadilah pilihan yang terakhir, kata Rasul, muhibban lahum, orang yang mencintai bagi ahli ilmu, orang yang mencintai bagi ilmu. Wala takun khamisan, jangan kamu jadi orang yang kelima. Mana orang kelima? Yang keluar dari empat ini. Jangan sekali-kali jadi orang yang kelima. Kenapa? Fatah liku, maka kamu binasa. Kalau keluar dari empat koridor ini, kita tidak termasuk satu pun, maka kita termasuk orang yang celaka. Na'udzubillah. Kemudian kita kembali ke awal, bahwa ada tiga manusia yang tidak Allah masukkan ke dalam surganya. Yang pertama tadi, rajulun la yuhibbul ilma wa ahlah. Yang kedua, orang rajulun la yu'addibu ibnah, orang yang tidak mendidik anaknya. Mereka sudah memiliki anak, tapi anaknya diabaikan, dibiarkan, tidak diberi ilmu pengetahuan, tidak diberi pendidikan, tidak dididik tentang akidahnya, tentang amalia hari-harinya.
itu orang tua yang seperti itu dijamin tidak akan masuk syurga, janji Rasul. Rajulun la yu'addibu ibnah, seseorang yang tidak mentakdib, mendidik, memberi ilmu kepada anaknya. Yang terakhir, rajulun fi qalbihi hasadun, seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit hasad, dengki. Sangat bahaya penyakit ini. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul hatab. Hasad, dengki dapat membakar, menghabiskan, menghanguskan seluruh amalan bagaikan kayu bakar, kayu kering yang dibakar oleh api. Kayu kering, tumpukan kayu kering, sebentar saja dimakan api sudah berubah menjadi abu. Segitu kejamnya penyakit dengki, penyakit hasad. Bila sudah mengendap penyakit hasad, maka seluruh amalan yang pernah kita lakukan semuanya hangus, tidak ada artinya. Semoga Allah sucikan hati kita dari segala penyakit-penyakit tercela, dan setelah itu Allah hiasi hati kita dengan segala sifat terpuji. Nah, hanya 3 kunci ini, 3 orang golongan manusia yang dijamin tidak akan masuk surga. Kemudian siapa saja manusia yang dirindukan surga? Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama siapa? Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu sangat banyak pahalanya, sehingga oleh Rasulullah ketika menyampaikan fadilah ilmu tadi, para sahabat bertanya oleh para sahabat, apakah pahala membaca Al-Quran seperti itu juga ya Rasulullah? Menjawab Rasul, tidak. Pahala baca Al-Quran falahu bikulli harfin asyru hasanah, setiap hurufnya 10 Allah beri pahala. Itu hadis secara umum. Namun kalau secara khususnya, secara rincinya, pahala baca Al-Quran, 1 huruf kita baca Al-Quran dalam salat berdiri, per hurufnya Allah beri pahala 100. Kalau dalam salat sambil duduk, pahala per hurufnya 50. Kalau di luar salat namun dalam keadaan berwudu, pahala per hurufnya 20. Kalau di luar salat tidak ada wudu, kita hafal ayat-ayat yang kita teringat, kan boleh nggak ada wudu, per hurufnya Allah beri pahala 10. Itu rincian pahala dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang dirindukan surga yaitu hafidhil lisan, orang yang menjaga lidahnya, orang yang mampu menahan, menjaga lidahnya dari hal-hal yang dapat membinasakan amalannya, mencaci, mengupat dan lain sebagainya. Sangat bahaya lidah, sehingga di dalam kitab Sirajut Talibin karangan Syekh Ihsan, di situ disebutkan pada saat masuk waktu subuh, begitu di azan subuh, seluruh anggota kita, anggota tubuh lain selain lidah, semuanya dinasehati oleh anggota lain kepada lidah. Hei lidah, kata tangan misalnya, ini udah pagi, jangan gara-gara kamu pagi ini tanganku patah. Kata pipi, hei lidah, ini sudah fajar, sudah pagi lagi, hari ini hati-hati kamu, jangan gara-gara kamu hari ini pipiku kena tampar. Kata tulang rusuk begitu juga, hati-hati kamu lidah, ini sudah pagi, jangan gara-gara kamu patah aku, dan seterusnya. Seluruh anggota tubuh kita menasehati lidah setiap pagi karena bahaya dia. Kemudian kalau bahasa Acehnya ditimpla. Kamu enak di situ, setelah melakukan kesalahan
kalau ditonjok kamu selamat, karena kamu di dalam dipagar oleh gigi lagi, kamu tidak akan tersiksa. Padahal kamu yang berbuat kesalahan, tapi aku yang bonyok, kata pipi, sedangkan kamu dipagari oleh gigi. Begitulah bahayanya lidah. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan syurga yaitu wa mut'imul ji'an, orang yang memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Ini sangat besar pahalanya. Bahkan teringat saya dalam sebuah cerita Sya'ban, sahabat Rasulullah. Sya'ban ini merupakan sahabat yang sering kali berjamaah dan tidak pernah luput jamaahnya. Beliau ketika berjamaah tetap mengambil di pojok masjid, selalu di situ. Ketika Rasulullah mendirikan jamaah, melihat pada tempat biasa Sya'ban duduk, di situ kosong, sehingga Rasul menanyakan, Sya'ban kemana hari ini? Tidak hadir. Tidak tahu ya Rasulullah. Selesai jamaah, bukan, karena sebelumnya Rasulullah tetap menunggu, mungkin ada kesibukan apa, ada musibah apa, sehingga Sya'ban pada subuh itu telat ke masjid. Sudah lama ditunggu, hampir keluar waktu salat, sehingga Rasulullah dan sahabatnya melaksanakan salat. Setelah salat, beliau dan para sahabat menjenguk Sya'ban ke rumah. Sesampainya Rasul bersama sahabat ke rumah Sya'ban, mengetuk pintu, kebetulan yang buka istrinya, memberi salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sya'ban ada di rumah? Ya Rasulullah, apakah tidak sampai kabar kepadamu bahwa Sya'ban sudah 3 hari yang lalu ia meninggal dunia? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget para sahabat Rasulullah, karena beliau seorang Rasul sudah tahu, namun bertanya itu untuk memperjelas bagi para sahabat. Apa kata-kata terakhir Sya'ban sebelum meninggal? Tidak ada ya Rasulullah. Yang ada keluar dari mulut suamiku Sya'ban sebelum meninggal 3 kalimat. Lau kana ba'idan, walau kana ba'idan, walau kana jadidan, walau kana ba'idan, lau kana jadidan, lau kana kullah. Apa maksudnya itu ya Rasulullah? Ketika Sya'ban mengatakan lau kana ba'idan, itu maksudnya ketika Sya'ban sakratul maut, Allah perlihatkan pahala Sya'ban. Ketika sehat Sya'ban dulunya, ia pernah menolong, pernah mengantar seseorang yang tersesat di jalanan. Namun yang dia antar hanya sampai laukana ba'idan, ketika Sya'ban masih hidup kan rajin berjamaah, sehingga laukana ba'idan keluar itu seandainya rumahku lebih jauh lagi dengan masjid, ya Allah, sungguh aku akan menempuh masjid itu untuk melakukan salat berjamaah. Bahasa kita sekarang, aduhai, kenapa segitu jauhnya antara rumahku dengan masjid? Seandainya jauh lagi jarak antara rumahku dengan masjid, sungguh akan lebih besar lagi pahala yang kudapatkan. Karena kita saat meninggal nampak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semasa hidupnya, nampak, karena arwah kita keluar, malaikat Israel mencabutnya lewat kepala. Makanya mata mayat itu mengelotot aja. Maka disunnahkan bagi orang yang ada di hadapannya untuk menutup matanya dengan baca bismillah wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak, mengeras dia, ketika mengeras enggak bisa mengatup lagi matanya, membuat seram bagi orang yang memandikan nanti kayak gini dia. Ya, enggak berani memandikan lagi, masa mata mayat itu melotot. Nah, kemudian yang kedua, kata Sya'ban saat sakratul maut, laukana jadidan. Saat itu Sya'ban masa hidupnya pernah memberikan pakaian kepada orang yang kedinginan di pinggir jalan. Kebetulan Sya'ban ada memakai baju baru di dalam, karena saat ia berjamaah ke masjid hujan, beliau pakai baju tua,
baju-baju bekas, baju biasa, untuk jangan sampai menggigil di masjid nanti. Sampai masjid dibuka. Di dalam perjalanan ada orang yang kedinginan, Sya'ban bukalah baju yang jelek tadi, kasih untuk orang yang kedinginan tadi, sehingga pahalanya nampak ketika sakratul maut. Laukana jadidan, ya Allah, seandainya baju baru yang kuberikan jauh lebih besar pahala yang kudapatkan sekarang. Ya, padahal Sya'ban sudah melakukan kebaikan, tapi tetap saja masih merasa penyesalan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, laukana kullah, saat Sya'ban pernah memberikan sepotong roti. Sya'ban memiliki sepotong roti. Roti orang Arab kan kita tahu besar roti orang Arab. Kemudian saat itu Sya'ban hanya memberi sepertiga untuk fakir miskin. Sehingga ketika meninggalnya, ketika sakratul mautnya, Allah perlihatkan pahala sepertiga roti yang ia sedekahkan dulunya, sehingga keluar bahasa dari mulut Sya'ban, laukana kullah, seandainya ku berikan semua rotiku itu, sungguh jauh lebih besar pahalanya. Nah, begitulah amal kebaikan yang kita lakukan, semoga semuanya akan kita perlihatkan. Semoga semua kita lihat nanti saat sakratul maut. Mudah-mudahan kita diperlihatkan amalan-amalan yang baik, dan Allah maafkan, Allah ampuni amalan-amalan yang sudah terlanjur, yang murka, yang dosa. Yang terakhir, satu lagi. Yang terakhir, siapa manusia yang dijamin masuk surga oleh Allah? Yaitu wasaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang mau, yang sanggup, yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, keempat ini orang yang dirindukan surga. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisan. Yang ketiga, orang yang memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan. Yang terakhir, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, apa saja yang saya sampaikan tadinya semoga menjadi manfaat, mauidhah, peringatan, ulangan untuk saya pribadi. Juga semoga menjadi pelajaran, mauidhah untuk para jamaah sekalian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون